Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Oke ya, hari ini kita mau mereview kembali mixer dari Paslab. Sebelumnya sudah pernah kita review semua untuk mixer yang produk Paslab seri left, tapi ini yang ada kompresnya. Jadi yang pernah kita review sudah ada beberapa tipe juga yang ada kompresnya, ada left 12, left 16, dan sekarang kita mau mereview yang left 24 kompres. Nah, tapi dengan review nanti kita langsung coba ya, nanti langsung kita praktekkan untuk suaranya. Tes 1 2 C 1 2 long, tes 1 2. Nah, ini untuk suaranya. Oke, nah di sini saya pakai speaker monitor produk dari DB Teknologi Itali yang tipe B Hype 15. Terus ini untuk mixer tipe yang Paslab left 24 kompres. Jadi yang kita gunakan hari ini ataupun yang kita review hari ini yang left 24 kompres. Nah, itu kita review mulai dari per channel. Nah, ini nanti per channel teman-teman dapat apa saja untuk yang tipe left 24 kompres ini. Yang pertama, teman-teman bisa dilihat dari atas, mixer Paslab yang kompres left 24, phantomnya ini per channel ada satu-satu, jadi semua ada. Jadi semua ada phantomnya satu-satu. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan mixer ini kalau kita membutuhkan phantom 48 volt. Contohnya kita nyalakan, masternya ada di sini. Nah, ini nyala. Dan ketika nanti kita nyalakan untuk phantomnya, di sini juga ada indikatornya. Jadi ini ada indikator yang menyala, di sini menyala. Berarti kalau di sini mati. Kalau kita matikan, mati. Phantomnya mati. Fungsinya buat apa? Mungkin buat teman-teman yang pemula, phantom 48 volt adalah salah satu tegangan yang fungsinya nanti kita bisa kirimkan ke mikrofon. Nah, semisal kita menggunakan mikrofon yang kondenser jenisnya, itu pasti kita membutuhkan phantom 48 volt. Makanya setiap channel itu harus ada phantomnya. Tujuannya itu. Jadi kalau kita butuh mikrofon kondensor, contohnya untuk mikrofon kondenser drum, terus kondenser apa ya, banyak sekali yang membutuhkan phantom 48 volt. Jadi sangat penting, terutama buat teman-teman yang live musik, pasti banyak membutuhkan phantom 48 volt untuk menghidupkan mic drum, terus mic snare dan lain-lain. Nanti harus ada yang menggunakan phantom, ada yang enggak, tergantung micnya yang kita gunakan. Pokoknya yang jenisnya kondenser nanti membutuhkan phantom 48 volt. Itu. Yang kedua, untuk inputnya bisa multi, bisa jack kanan, bisa menggunakan jack tua atau jack akai. Wes terserah teman-teman nanti mau menggunakan yang mana. Ini bisa kita gunakan. Contohnya sekarang saya pakai jack kanan. Nah, jack kanan ini gede. Kalau jack akai itu kecil, nanti masuk ke tengah sini aja. Terus per channel mixer ini juga sudah dilengkapi dengan insert. Nah, ini yang penting. Insert ini tujuannya buat apa? Nah, kita kasih contoh, ambilkan equalizer. Nah, kita kasih contoh ya ke teman-teman, nanti fungsinya insert buat apa? Biar teman-teman nanti bisa memaknai. Nah, karena ada beberapa orang ngira insert ini dikira sama dengan input akai di sini ya, padahal beda. Insert di sini fungsinya beda. Nah, contohnya ini kalau saya pakai equalizer ini DBX tipe berapa? Ini DBX 215. Contohnya DBX 215 ini kan ada dua channel, channel pertama, channel kedua. Kalau channel pertama ini mau tak pasang di sini atau di sini ya, suatu sampel ya. Ini channel 1 tak gunakan untuk vokal ibaratnya. Ini mau tak insert kasih ini, dikasih equalizer. Caranya nanti, nah ini di belakang. Jadi untuk input 1
nanti kita masukkan ke insert. Kabelnya nanti teman-teman bisa lihat di Google. Di Google ada kabel insert. Jadi nanti kabel yang masuk ke mixer ini stereo, model stereo. Jadi 2 jalur. Yang satu jalur buat input, yang nanti masuk ke output. Yang satu jalur nanti output yang masuk ke input. Jadi nanti input sama output ini dimasukkan ke insert. Jadi input sama output dimasukkan ke insert. Oke, sudah. Nah, fungsinya buat apa? Nah, fungsinya di sini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, nah di mixer saya ini cuma ada low frequency, mid frequency, ada bandwidth dan juga high frequency. Kalau kita kasih ini equalizer, otomatis channel ini, khusus channel ini ya. Jadi insert ini berlaku hanya untuk channel yang di-insert. Jadi kalau saya di channel ini saya insert, maka saya bisa meng-EQ 25 Hz, 40 Hz, 63, 100 Hz, 160, 250, 400, 630, 1 kilo, 1,6, 2,5 kilo, 4 kilo, 63, 1 kilo, 16 kilo. Oke, sudah, kita kembalikan. Jadi apa insert? Sangat penting sekali. Nek teman-teman sudah masuk ke Pro Audio. Nek teman-teman cuma di rumah buat musikan, ya mungkin nggak terlalu penting. Fungsinya buat apa, Mas? Jadi kalau sudah kita kasih insert seperti tadi di sini, nanti kita bisa melakukan pengaturan. Contohnya mau mengecilkan high frekuensi, mau menambahkan high frekuensi atau mengurangi mid frekuensi, nanti tinggal diatur di equalizernya sampai seenak mungkin sesuai dengan selera yang diinginkan. Contohnya mix saya ini biar gak feedback, biar suaranya jernih dan lain-lain, nanti kita sangat membutuhkan insert. Jadi buat teman-teman nanti yang menggunakan mixer Pro Audio pasti sangat membutuhkan insert. Jadi insert ini fungsinya banyak. Ini enggak cuma equalizer aja. Bisa dikasih kompresor limiter, bisa dikasih noise gate, bisa dikasih aksesoris yang lain. Kalau teman-teman nanti main kendang, ya aksesoris buat kendang. Kalau teman-teman nanti main drum, aksesoris buat drum. Buat gitar bass nanti ada aksesorisnya sendiri. Tinggal diinsertkan di sini. Jadi insert di sini bebas. Contohnya ini equalizer, ini noise gate, ini kompresor limiter, terus ini apa ya? Ini nanti alat untuk drum, ini nanti alat untuk snare, ini nanti alat untuk simbal nanti dan lain-lain. Jadi diperuntukkan untuk berbagai macam aksesoris yang dibutuhkan audio yang kita gunakan. Jadi nanti kita memasukkan alat apa, instrumen apa, ya yang kita insert sesuai dengan alat tersebut. Makanya teman-teman mesti tanya, Mas, kenapa ya kok orang-orang itu ada yang menggunakan aksesoris banyak, ada equalizer banyak, ada kompresor banyak? Fungsinya itu. Kalau teman-teman live butuh, nah teman-teman cuma MP3 di rumah nggak usah, itu nggak terlalu penting. Pentingnya kalau pas buat live, karena mixer ini buat live itu loh teman-teman ya. Oke. Ini jadi sudah jelas ya, sudah kita jelaskan untuk insert ini apa pemahamannya, teman-teman harus tahu. Yang kedua gain. Kalau gain sudah pasti ya, kalau gainnya diturunin pre-EMI ini melemah, kalau semakin dikencengin pre-EMI semakin kuat. Jadi gain ini bedanya sama fader bawah apa? Kalau ini volume buat ngecilin sampai mati, nah ini volume ibaratnya. Kalau gain beda, nah gain habis ini masih nyala, tapi dengan catatan pre-EMI kecil. Kalau dinaikkan sesuai dengan tulisannya, kalau nolnya di sini. Berarti kalau nolnya di sini enaknya kita menggunakan di sini nolnya. Jadi kalau gain fungsinya beda dengan yang fader bawah. Terus selanjutnya di sini ada high pass filter, fungsinya golokat. Kalau seperti ini bassnya jadi hilang. Di speaker saya jadi nggak ada bassnya. Kalau dilepas speaker saya ada bassnya. Ini jadi low cut ibaratnya high pass filter. Terus ada langsung pasang langsung di telepon dan kon masang dia. Ojo kamu sing masang. Terus selanjutnya ada kompres. Ini bedanya ada yang ada kompresnya ada yang enggak. Jadi kalau kita kompres contohnya seperti ini, meskipun saya teriak, ini teriak ya, lampunya bisa dilihat. Hoi! Hoi! Dia pas di sini. Hoi!
hoi. Oke, kekompres. Jadi saya teriak seperti apa, dia akan ngompres dan tidak akan menjebolkan speaker, bisa dibilang seperti itu. Kalau kompresnya saya buka segini, oke ya teman-teman lihat, hoi, oke naik sampai 0 dB, hoi. Kalau kita buka lagi, hoi, semakin over dan kompresnya semakin buka. Efeknya kalau kompresnya terlalu dibuka, ya teman-teman tahu sendirilah, otomatis berisiko ketika mungkin yang nabuh perangkat musik kita nanti keras, otomatis suaranya semakin keras dan bisa menjebolkan dan juga merusak speaker dan juga instrumennya jadi nggak enak. Ini kompres ya, teman-teman ya. Terus selanjutnya ada high frekuensi, pasti treble, aku nambah treble. Ini buat ngecilin treble, ini buat ngurangi treble. Terus ini mid frekuensi sama bandwidth. Bandwidth ini fungsinya gue mindah. Jadi kalau ini tone controlnya kan ada 1, 2, 3, 4. Jadi kalau saya middle saya naikkan, momennya saya naikkan ke frekuensi, nah oke, saya naikkan menjadi 3 dB. Ini 3 dB, 3 dB. Frekuensi 1 kilo, frekuensi 2 kilo, frekuensi 15 kilo, 5 kilo. Teman-teman dengarkan suaranya beda. Nah, kalau posisi ini kita kurangi, berarti kita turunkan. Kita tengahkan berarti 0. Yang putih ini nggak akan berfungsi kalau ini posisi di tengah. Ini berfungsi cuma kalau ini diginikan atau ini diginikan, ini baru berfungsi. Jadi ini bebas mau kemana selagi ini masih di tengah. Oke, kalau kita kurangi menjadi minus 3 dB, minus 3 dB 1 kilo, ini 800 minus 3 dB, 400 minus 3 dB, 250 minus 3 dB. Jadi fungsinya ini untuk memindah frekuensi mana yang mau dinaikkan atau mau diturunkan. Yang ini fungsinya gue naik, kalau ke sini turun. Nah ini feedback karena dinaikkan, naik, turun. Nah ini kalau yang ini fungsinya nanti mindai kemana, frekuensi yang kita inginkan, yang kita pindah atau diturunkan. Jadi mid frekuensi itu berhubungan sama bandwidth yang warna putih. Jadi ini ada garisnya sebenarnya ya. Jadi ini sama ini berhubungan. Jadi fungsi ini itu tadi. Kalau ini dibuka, otomatis ini berfungsi. Ini dikurangi, ini berfungsi. Terus yang bawah sendiri, ini ada low frekuensi, bass, bahasa nih. Nah ini low. Ini kurangi low, nah ini bassnya. Kalau flat di tengah aja seperti ini. AUX 1.2 teman-teman bisa manfaatkan AUX 1.2. Kalau yang AUX 1.2 ini nanti teman-teman bisa gunakan pre fader atau post fader. Kalau kita tekan berarti dia post fader, jadi nanti dia ikut yang ini. Kalau kita lepas berarti pre fader, berarti dia nggak ikut fader. Jadi yang dua ini ya khusus. Bisa post fader, bisa pre fader. Kalau yang 34 ini nggak bisa post fader atau pre fader. Jadi ini netral. Ini hanya bisa digunakan untuk pre fader saja. Terus yang nomor 5 ini AUX efek. Jadi teman-teman bisa gunakan efek internal bawaan, dibuka seperti ini. Coba efeknya saya nyalakan. Ini efek master. Tes 1 2. Ini efeknya dibuka. Efeknya ikut di sini. Terus panorama kalau ke kiri ke L, kalau ke kanan ke R, itu teman-teman. Terus ini kabel mute mati. Terus ini PVL kalau kita mau menggunakan headphone pas live, contohnya, Mas, saya pengen dengarkan suara channel nomor 1. Teman-teman tinggal diklik ini, diklik, nanti teman-teman dengarkan lewat phone sini. Nah, jadi otomatis si operator bisa mendengarkan channel yang diselect, yang dipilih yang mana. Jadi channel bebas yang dipilih yang mana. Oke, terus ini grup 1 2. Fungsinya kalau kita klik seperti ini, berarti ini masuk ke grup 1 dan 2. Grup 1, grup 2. Nah, ini ya. Jadi kalau kita klik masuk ke grup 1, grup 2. Mas, kenapa kok 1 2 jadi 1? Nah, karena kalau ini di tengah ini menjadi seperti ini, 1 2. Tapi kalau ini di kiri, nah ini cuma di kiri. Oke ya, grup 1. Kalau ini di kanan, berarti ini grup 2. Jadi makanya grupnya ini Mas, ada 1, 2, 3, 4.
Tapi kenapa di mixer cuma ada 1, 2 sama 3, 4? Jadi yang ini, yang 1, 2 ini jadi 1, yang 3, 4 jadi 1. Kalau ke kiri, contohnya saya ke kanan semua, kanan, 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 kanan. Berarti 1, 2, 3, 4 ini masuk ke grup 2. Kalau yang ini kiri, 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 kiri. Berarti nomor 5, 6, 7, 8 ini masuk ke grup 1. Nah, seperti itu. Jadi nanti grup 1, 2 manut sama panorama. Oke ya, itu grup. Ini penting. Fungsinya buat apa grup? Nah, grup ini fungsinya, jadi kalau teman-teman contohnya, Mas aku mau main kendang, ini 1, 2, 3, 4 tak jadikan kendang di grup 1. Terus Mas aku mau main drum, berarti ini yang nomor 5, 6, 7, 8 ini tak guide drum. Jadi yang nomor grup 1 ini drum, yang nomor kedua ini kendang. Contohnya ini drum, ini kendang. Nah, seperti itu. Bebas kita mau pilih yang mana. Jadi ada 4 grup. Nanti masih ada duduk sisa, masih ada 2 grup. Ini bebas buat apa. Contohnya ini drum, ini kendang. Mungkin ini keyboard 1, 2, mungkin ini bass, bisa. Teman-teman tinggal atur sesuai dengan selera. Nah, itu teman-teman. Terus pencet-pencetan di sini, Mas. Nah, ini kok sama, di sini juga ada lah. Jadi di grup ini contohnya, kalau saya kirimkan, nah sekarang kita praktekkan ya. Ini saya kirimkan ke grup 1, main LR tak lepas, berarti main LR mati. Ini saya kirimkan ke grup 1, 2. Nah ini ya, ini main LR masih posisi mati. Ini saya kirimkan ke grup 1, 2. Berarti kalau saya posisi di grup 2, saya tekan ke grup. Kalau ini kita nyalakan, ini belum bunyi karena ini enggak saya tekan. Nah, caranya gimana? Grup 2 klik. Nah, maka akan nyala ke speaker saya di grup 2. Jadi dari channel kita kirimkan ke grup dulu. Dari grup kita kirimkan ke main LR. Oke, jadi nanti mixingnya memang benar-benar lebih mudah kalau teman-teman pakai produk Passlab Live 24. Bener-bener komplit di Passlab Live 24. Jadi teman-teman nggak harus dari mixer langsung ke main LR. Bisa dari mixer kita kirimkan ke grup, dari grup ke main LR. Jadi enak pol. Teman-teman dijadikan grup dulu, ditata di grup dulu, baru dikeluarkan ke main LR. Itu enaknya ya kalau kita pakai produknya dari Passlab. Komplit tenan nih mixernya. Makanya toh saya sendiri kalau live sering pakai yang tipe live ini karena memang sudah komplit fiturnya. Jadi kita mau main grup seperti apa bisa. Dan yang pasti teman-teman ya, semua operator, semua sound engineer nanti akan mempunyai cara masing-masing. Beda orang beda cara yang pasti. Oke ya. Itu. Terus untuk efek sama. Efek bisa di mute dan juga efek bisa dikirim ke headphone. Efek juga bisa kita kirimkan ke main LR. Efek bisa dikirim ke grup 1, 2, 3, 4, juga bisa dikasih efek. Jadi efeknya sama, semuanya komplit. Ada buat mengirim juga sama. Itu teman-teman. Jadi teman-teman gak usah takut. Di efek juga bisa kita kirimkan. Yang selanjutnya, yang ini buat apa Mas? 2526. 2526 di sini tepatnya digunakan untuk ini. Nah ini 2526 ini input RCA atau USB. Jadi ada USB-nya juga, Bluetooth-nya juga ada. Jadi teman-teman bisa pakai Bluetooth, bisa pakai USB, bisa pakai RCA. Volumenya di sini. Nah ini baterai. Jadi nanti kalau teman-teman naikkan, dikirim ke headphone, di mute bisa, dikirimkan ke main LR, dikirimkan ke grup 1, 2, 3, 4. Jadi komplit banget. Di Passlab ini wis komplit banget. Nomor USB dan juga Bluetooth-nya juga bisa dikirimkan ke main LR. Komplit plit. Itu teman-teman ya. Dan selanjutnya masih ada lagi yang 256 ini ada bass karo treble. Nah, ada high sama low. Jadi nanti kalau kita Bluetooth bisa kita atur high sama low dan baru kita putar di sini. Jadi ada high sama low-nya. Efeknya ini sudah ada 199 DSP. Milihnya tinggal digeser. Edit A berarti delay, edit B berarti high cut. Masuk sesuai dengan
angkanya. Kalau nomor 10 berarti ya ini nomor 10, berarti nomor 9 berarti hold pakai delay sama high cut, tinggal diputer-puter saja. Terus AUX-nya nanti AUX 1 kita kirimkan ke AUX 1, AUX 1. Nah ini AUX 1, AUX 2 kita kirimkan ke AUX 2, AUX 3 dikirim ke AUX 3, AUX 4 dikirim ke AUX 4. Dari 1, 2, 3, 4 baru kita kirimkan ke AUX 1. Yang ini dikirimkan ke AUX 2, ini AUX 3, ini AUX 4. Jadi urutannya seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti AUX-nya itu ada masternya seperti ini. Jadi teman-teman nanti bisa ngatur AUX masternya di sini. Efek nomor 5, jadi efeknya nanti tepatnya bisa kita masukkan di sini efek kita buka, otomatis nanti masuk ke sini. Lalu teman-teman nanti bisa gunakan untuk efek eksternal. Efek eksternalnya nanti teman-teman bisa menggunakan out yang nomor 5 di sini. Jadi nek mau pakai efek eksternal nanti masuknya ke sini. Oke ya. Terus masih ada lagi. Kalau bounce berarti buat headphone. Terus efek to AUX berarti efeknya bisa dikirim ke AUX, efek bisa dikirim ke AUX 2, efek bisa dikirim ke AUX 3, efek bisa dikirim ke AUX 4. Jadi AUX ini bisa tanpa efek, bisa dikasih efek. Jadi efeknya komplit, bisa dipasang di AUX, bisa enggak. Oke ya. Terus selanjutnya untuk Phantom Master ada di sini. Ini nyalakan Phantom Masternya ya. Terus ini kalau kita mau pakai efek eksternal, out group 1, 2, 3, 4. Grup 1 volumenya ini fader. Ini grup 2 yang ini grup 3 yang ini grup 4. Nah, ini 4-nya ini. Nah, fungsinya buat apa? Kalau teman-teman nanti di panggung ada monitor khusus bisa dipasang kendang, drum dan lain-lain. Jadi semua pemain bisa pakai monitor sendiri-sendiri. Main LR-nya dari sini 2 double insert. Jadi main LR bisa dikasih insert juga. Ini dikasih equalizer biasanya. Fungsinya buat apa? Jadi nanti main LR ini biar lebih sempurna dikasih equalizer. Oke. Terus grupnya bisa dikasih insert juga. 1, 2, 3, 4. Bisa dikasih insert 1, 2, 3, 4. Monitor kendang, monitor drum dikasih equalizer juga bisa. Monitor ada tambahan juga LR, jadi bisa kita kasih speaker di sekitar operator, nanti dikasih speaker dari monitor sini. Terus nanti bounce kalau kita mau pakai monitor di headphone. Oke itu ya, komplit banget pokoknya fiturnya. Dari semua produk dari Paslab Live Series ini benar-benar komplit. Ini sudah kita reviewkan detail teman-teman ya. Untuk karakter suara, nah ini saya kembalikan ke main LR. Oke, ini main LR, kembali ke main LR. Oke, ini untuk suaranya posisi flat, benar-benar jernih banget ya. Suara dari Paslab Live 24. Suaranya benar-benar jernih seperti yang sudah teman-teman dengarkan sekarang. Nah ini suaranya bersih, resik dan juga komplit. Dan untuk efeknya sekarang kita coba efek nyala. Terus coba efek kita setting G. Ini nomor 9, edit A high, edit A untuk delay, edit B untuk high-nya. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes. Nah, lumayan efeknya. Efek bawaannya sudah enak. Kita nggak usah pakai eksternal, suara efeknya sudah nyaman banget dan juga jernih banget. Ini ya kualitas dari mixer Paslab Live 24. Baik, terima kasih buat teman-teman ya sudah kita reviewkan detail produk dari Paslab Live 24 yang ada kompresnya. Buat teman-teman sound engineer atau buat teman-teman yang mau baru menggunakan sound system, nanti bisa salah satunya menggunakan produk mixer dari Paslab. Baik, terima kasih ya. Dan buat teman-teman kalau butuh informasi nanti bisa langsung aja WA atau tuliskan di komentar. Dan sampai jumpa kembali.